Bapak Dr. Ones Pahabol, selamat datang kembali Pak di dunia politik. Dunia yang Bapak rindukan, yang 10 tahun telah Bapak tinggalkan. Bagaimana Bapak menyambut euforia, derasnya dukungan masyarakat yang menginginkan Bapak menjadi gubernur di Provinsi Papua Pegunungan? Ya, puji Tuhan, pertama sekali itu Tuhan masih sayang sampai dengan hari ini, karena 10 tahun diangkat panjang di Yahukimo selama kepemimpinan kami sebagai bupati dan juga sebagai panggilan Tuhan itu. Dan ternyata hal itu walaupun 10 tahun waktunya itu tidak terasa. Ya. Karena orang yang bekerja itu waktunya tidak terasa. Ya. Baru waktu habis. Lalu orang kalau dia duduk tidak bekerja, itu rasa capek, kemudian bosan. Benar. Jadi pada saat 10 tahun, kira-kira saya bisa sampaikan hari ini bahwa tidak terasa baru waktu habis. Jadi Benar. menurut saya bukan lagi 50% terpotong tunda Iya. kerjaan. Iya. Tapi apa itu 70% Ya. dengan usia produktif Ya. yang bisa bekerja 10 tahun di luar ini. Ya. Sangat saya menyayangkan, Ya. karena 70%, 80% terpotong singgir. Ya. Jadi saya bilang singgir. Iya. Nah, tapi puji Tuhan, karena sebagaimana tadi kata saya bahwa Tuhan masih sayang sama saya secara pribadi dan juga keluarga besar. Ya. Masyarakat pegunungan Papua pada umumnya, dan juga Yahukimo lebih spesifik khusus di sana. Mereka belakangan ini saya lihat kerinduan yang sangat tinggi. Benar. Jadi 10 tahun yang saya bekerja yang lalu, saya tidak merasakan bahwa sejauh mana yang saya ingin tahu takaran apa yang saya menjadi pelayanan. Ya. Ternyata sekarang ini baru saya tahu bahwa saya bekerja sampai takarannya sekian besar, atau ibaratkan seperti barang yang saya timbangkan. Ya. Jadi saya timbang bahwa mereka ini, karena sampai dengan hari ini mereka tidak lupa saya tidak dilupakan dari masyarakat, dan hal itu merupakan sebuah nilai yang tidak bisa hilang atau punah daripada masyarakat itu sendiri, apalagi dari nurani saya sendiri. Mumpung menjadi masih ingatan hati nurani bagi mereka, masyarakat yang sama ini, umat Tuhan yang sama ini, maka hari ini saya kembali lagi berkiprah dengan peluang yang ada di pegunungan ini, dengan puji Tuhan bahwa otonomi khusus di dalamnya, dengan daerah otonomi baru ini, dengan satu pemekaran ini. Satu pemekaran ini saya akan kembali lagi memang yang sudah putus hanya sebentar waktu, 9 sampai 10 tahun ini, akan sambung kembali. Saya sambungkan kembali hari ini. Bapak Ones, tim media ataupun para jurnalis menjuluki Bapak sebagai The Invisible Mission Man. Jadi laki-laki dengan misi yang impossible yang bisa diraih.
Contohnya adalah ketika Bapak menjadi kepala sekolah ketika status PNS, itu mission impossible. Kemudian Bapak menjadi anggota DPR. Kemudian Bapak menjadi ketua DPRD. Kemudian Bapak menjadi bupati 2 periode. Orang melihat bahwa itu sebenarnya sesuatu misi yang impossible ataupun misi yang berat, yang Bapak telah buktikan bisa Bapak tempuh. Apakah di Provinsi Papua Pegunungan ini kejadian yang sama seperti yang lalu-lalu tersebut akankah kembali terwujud? Ini bagaimana kira-kira feeling dan prediksi Bapak? Mau dijelaskan kepada masyarakat Bapak? Pertama sekali hikmat Tuhan itu jangan menyangkal dan jangan tidak diadakan. Ini jangan menyangkal dan jangan tidak diadakan. Harus itu menjunjung tinggi dan kehormatan daripada Sang Allah pencipta yang memiliki karya, yang memiliki kemampuan yang diberikan kepada anak-anaknya, itu pilihan dan pemberian oleh Tuhan. Jadi saya merasa bahwa salah satu hal yang fundamental itu. Yang kedua adalah yang bisa kapan saja dan di mana dan apapun juga yang kemarin terjadi dan akan besok juga akan terjadi, itu kan seperti itu. Nah, karena kalau pemimpin karisma itu turunan, itu tidak akan hilang. Benar. Jadi entah itu mau jadi dianggap nilai manusia rendah sekalipun juga tetap nama dengan pengaruh itu dengan sendirinya terangkat. Tidak berubah. Ya. Intan walaupun dimasukkan ke dalam lumpur tetap intan, Bapak. Ya. Jadi itu fundamental kedua adalah karisma yang turunan itu lebih penting. Nah, sehingga pada saat itu masuk di dalam nuansa dan suasana ada pada di Orde Baru. Nah, di Orde Baru jadi jabatan ke birokrasi, kemudian jabatan politik, dua-duanya itu barengan. Dua-duanya. Saya di mana kepala sekolah, orang pertama sekali saya jadi kepala sekolah loh. Iya. Padahal ada kriterianya. Ya. Kepala sekolah harus PNS dulu. Benar. PNS dulu. Saya belum PNS. Iya. Begitu diangkat hari ini, besok jadi kepala sekolah. Coba bayangkan. Luar biasa. Lalu satu lagi yang paling unik, yang bisa terjadi saat itu sampai dengan hari ini juga saya tidak melupakan hal ini. Walaupun saya tidak memiliki kemampuan yang begitu besar, tapi kesederhanaan tapi dipakai oleh Tuhan, adalah kelas 1 sampai dengan kelas 6 saya mengajar sendiri. Iya. Saya mengajar sendiri kelas 1. Betul. Kalau sekarang dengan satu kurikulum atau satu pelajaran itu hanya satu, itu benar. Tidak masuk. Iya, betul. Ya, jadi itu luar biasa. Saya sendiri juga bayangkan sebenarnya terlalu jauh sekali, tapi memang hal itu terjadi. Benar. Kenapa hasilnya outputnya? Karena input dan output. Jadi pada saat saya mengajar anak-anak yang seperti itu sekarang kepala dinas semua. Itu berarti kualitas buah daripada apa yang saya bekerja. Hari ini baru saya tahu bahwa memang saya bekerja sederhana. Itu hanya semata-mata yang kuasa Tuhan yang saya dapat dimiliki oleh Dia. Itu pemberian Tuhan murni. Nah, karena kemampuan saya tidak mungkin saya mengajar, memanusiakan hanya dengan data ilmu pengetahuan saya seperti itu. Apalagi baru keluar, saya diangkat tahun 1990 jadi guru, saya diangkat jadi guru. Baru tahun 1991 saya ditempatkan di satu daerah yang sangat berpengalaman menjadi kepala sekolah. Kepala sekolah langsung kemudian setelah jadi saya pertama mulai dari kelas 4, tapi saya
sekolah anak-anak yang putus dari sekolah-sekolah lain banyak. Jadi saya laporan di PDAP sampai kelas resmi itu sampai kelas 4. Ya, ya, ya. Tapi saya laporan melalui sekolah lain. Ya, ya. Sekolah lain itu lengkap. Ya, ya. Jadi 6 kelas. Ya, ya. 6 kelas atau Ya. apa itu? Ya, 6 kelas. Jadi dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Dan kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kelas 1A, kelas 1B. Tapi pada saat itu pembangunannya terbuangnya tidak ada, saya sekat dia dengan ini kayu bulan. Jadi itu luar biasa. Dan pada saat itu saya tidak bisa menahan dengan situasi itu. Ya, akhirnya animo masyarakat itu baik karena saya bukan hanya guru jadi saudara saya mengajar saja, tapi saya memasyarakatkan. Ya. Saya masuk ke dalaman hati mereka. Ya. Saya makan sama-sama dan Ya. tidur sama-sama. Ya. Sekolah pun saya mengajar di tempat yang dimana guru-guru sebelumnya sekolah itu ditinggalkan karena mereka mereka kesan mereka bahwa tempat itu angin, tempat itu tidak ada rumah guru, Ya. tempat itu tidak bisa mereka peta, mereka tinggalkan, baru mereka keluar. Tapi saya peta, saya tinggal di situ sampai dengan lulusan pertama, ke lulusan kedua, ke lulusan ketiga tahun 97, 98 baru saya masuk anggota DPR. Suara murni. Ya. Saya dapat suara murni karena saya punya baik itu. Ya. Akhirnya masyarakat full kasih suara. Dan setelah itu 2000 dan 2001, 2002 saya kerja di pemerintahan lagi. Karena dari guru bupati saya dari Bupati Jayujaya Pak David Hubi, saya ditarik ke kependudukan. Jadi itu luar biasa. Kependudukan di situ orang suku Yali Ya. ini, suku Yali keseluruhan ini. Ya, ya. Pada hari itu saat itu, Ya. saya yang Eselon 4 saya. Ya, ya. Saya. Ya, ya, benar. Eselon 4. Ya. Jadi Kasubag. Ya, Kasubag. Kasubag ada di Ya, ya. Nah, setelah itu momen baik lagi, ada partai saya masuk partai itu di tahun 94. Ya. Tahun 1994. Jadi Orde Baru jadi seorang birokrat dia bisa berkiprah dalam partai politik tidak Ya. masalah, apalagi Golkar toh. Benar. Apalagi Golkar. Ya. Jadi Golkar sampai dengan kemarin saya 36 tahun. Ya, ya. Jadi 36 tahun saya paling muda. Ya, ya. Karena jadi anggota DPR di 1997 dan 98 saya waktu itu saya termuda. Ya. Anggota DPR yang termuda. Ya. Dan pimpin sidang pertama di Wamena, DPRD Wamena. Ya. Jadi pada saat itu saya anggota DPR yang termuda. Kemudian rentetan itu terus sampai dengan masih DPR Yahukimo tahun 2003, 2004 itu pemekaran. Ya. Pemekaran kan 2001. Ya, benar. Dari 2002, 2003 pemilu. Ya. 2002-2003 saya ambil Golkar langsung. Ya. Otomatis langsung. Ya. Saya menang. Gaduh menang, otomatis saya jadi ketua DPR. Ya.